Marilah kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, sebab Dia Allah yang setia dan benar. Sama-sama kita katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Biarlah kami hidup untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sungguh Engkau Allah yang setia, Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan dunia, hidupku milik-Mu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya, sebab Dia terang dalam hidup kita. Sebuah kekuatan baru dalam hidup kami, Kau menuntun kami. Sama-sama kita katakan, aku ingin berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu.
tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Sebab bersama dengan Engkau Tuhan ada kemenangan, ada sukacita Kau berikan bagi kami. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatku, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Katakan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Sungguh masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak pernah takut, kami tidak pernah khawatir, sebab Engkau menjamin kami. Haleluya. Biarlah hati kita tetap bersuka cita, sebab ada Tuhan bersama kita. Kau sungguh baik Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Sungguh besar kasih-Nya dalam hidup kita. Sama-sama serukan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terpegang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu
untukku. Haleluya. Katakan walau badai menghadap, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukku. dengan segenap hati kami Tuhan, kami berikan hanya untuk-Mu. Sama-sama kita serukan. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Hey. Haleluya. Dengan segenap hati kita berikan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Besar anugerah-Mu. Engkau rela mati demi hidup kami. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau Tuhan kami. Terima kasih. Saat ini ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku
dengan kerinduanmu. Saat ini Kami berhadapan dengan Engkau Tuhan. berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. hadiratmu. hadiratmu Tuhan, Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, kami rasakan Tuhan. ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu
kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati menikmati kasih anugerah-Mu. haleluya. Kasih-Mu besar nyata bagi kami, Yesus. Kami menyembah-Mu, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu nyata bagi kami. Haleluya. Ini hidup kami datang Tuhan, menyembah-Mu, memuliakan-Mu, Raja segala raja. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berdaulat bagi kami. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kasih-Mu, Yesus. Segalanya hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan, Yesus. Haleluya. Engkau Raja kami, Engkau yang berdaulat, Engkau yang bertata, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Allah penebus kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, besar kasih-Mu. Engkau selamatkan kami, Engkau menebus kami, Engkau urapi kami dengan Roh-Mu. Ini hidup kami menyembah-Mu. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mataku tetap
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Tidak ada satu hal pun yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Karena kami adalah milik-Mu, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami. Dan Engkau mencurahkan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Dan biarlah kami senantiasa lebih dalam mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga selama kami hidup di dunia ini, sungguh Engkau Tuhan yang terus mengarahkan hidup kami. Dan hidup kami hanya melekat kepada Engkau. Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu saat ini Tuhan. Engkau Allah yang berbicara melalui kebenaran firman Allah bagi kami. Sehingga kehidupan setiap kami boleh mengalami kuasa-Mu, mengalami pemulihan dan kasih Tuhan. Terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Selamat pagi. Salam. Ya. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur di minggu kedua bulan Juni ini Tuhan berikan waktu yang baik bagi kita untuk dapat beribadah bersama-sama. Tentu ini merupakan satu anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dalam segala situasi kondisi yang kita hadapi, Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap memberikan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, di sepanjang bulan Juli ini kita sedang berbicara tentang menjadi semakin akrab dengan Kristus, ya. Menjadi semakin akrab dengan Kristus. Minggu kemarin, minggu pertama di bulan Juli ini kita sudah berbicara mendengarkan firman Tuhan tentang iman yang semakin mendalam. Dan hari ini di minggu kedua bulan Juli ini kita berbicara tentang topik firman Tuhan, kasih yang semakin mendalam. Ya, minggu kemarin iman yang semakin mendalam dan hari ini adalah kasih yang semakin mendalam. Biarlah kasih kita semakin mendalam meskipun keadaan tidak baik-baik saja. Ada banyak hal yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tetapi ketika kita terus mengasihi Tuhan, Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya di dalam hidup kita. Saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita di dalam surat Efesus pasal 3, 16-19. Efesus 3, 16-19, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus di masa-masa penahanannya di kota Roma, di mana dia mau menguatkan hati jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Sebagaimana sudah dijelaskan minggu kemarin bahwa kota Efesus pada zaman itu merupakan pusat kota metropolitan. Berbagai suku, berbagai hal ada di kota Efesus pada zaman itu. Dan supaya jemaat Efesus tidak tercemar dengan hal-hal yang ada di kota itu dengan penyembahan berhala, meskipun Paulus ada di dalam penahanan, tetapi dia memiliki kerinduan untuk senantiasa menguatkan jemaat di Efesus supaya mereka tetap ada di dalam kepercayaan yang benar kepada Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ini sesuatu hal yang menarik karena biasanya harusnya orang yang ada di luar penjara menguatkan orang-orang yang ada di dalam penjara. Tetapi di dalam hal ini berbeda. Paulus yang ada di dalam penahanan,
dia mau menguatkan orang-orang yang ada di luar penjara. Ini sesuatu hal yang menarik. Bapak, Ibu, dan Saudara, selama saya pernah melayani di penjara, baik waktu saya masih kuliah di Bandung, di penjara Sukamiskin Bandung, dan di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang ada di Tuatunu, dan juga ada di lapas narkoba, dan juga di lapas wanita dan anak-anak di dekat Transmart sana. Bapak, Ibu, dan Saudara, belum pernah ketika kita datang di sana terus penghuni penjara itu bilang, "Pak, tetap kuat ya, tetap percaya Tuhan ya. Karena meskipun di luar itu Pak banyak tantangan, tetapi percaya Pak bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita." Saudara, kalau saya melihat hal itu, saya pasti akan lebih bersemangat lagi menyemangati mereka. Tetapi pada dasarnya ketika kita datang di penjara, melayani di penjara, biasanya orang-orang di sana itu biasanya mereka sepertinya rasa malu, kurang percaya diri. Ketika kita bertanya gimana keadaannya, berapa tahun di sini, kalau dia tanya berapa tahun itu gimana gitu menjawabnya gitu ya. Dan saudara, saya katakan tadi bahwa selama saya pernah melayani di penjara, belum pernah ada orang-orang penghuni penjara itu menguatkan saya, "Pak, tetap semangat ya, apapun yang terjadi Tuhan baik bagi kita." Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam konteks ini Paulus yang ada di dalam penahanan, yang seharusnya dia tertekan, yang seharusnya dia merasa sedih, yang seharusnya dia mau curhat kepada orang-orang yang ada di luar penjara. "Hei, saya sedang menderita hari-hari ini, saya ada di dalam penahanan, saya tidak bisa melihat dunia luar, saya tidak bisa berhubungan dengan banyak orang." Mungkin di zaman sekarang kalau tahanan atau orang yang ada di penjara dia punya handphone, dia akan curhat melalui status WA-nya. Dia bilang, "Minta tolong butuh dukungan doanya supaya saya bisa tetap menjalani hari-hari dalam masa-masa penahanan ini." Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, berbeda apa yang dialami oleh Paulus. Justru yang seharusnya dia ada dalam tekanan, dia ada di dalam penderitaan, dia ada dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena ditahan, bukan karena melakukan kejahatan. Karena dia menyampaikan kebenaran, dia dipenjara, Bapak, Ibu, dan Saudara. Namun meskipun dalam kondisi keadaan seperti itu, Paulus tahu identitasnya. Meskipun tubuhnya terpenjara, tetapi rohnya, pribadinya, dia sadar siapa dia di hadapan Tuhan. Dia adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Dia adalah pribadi yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam segala situasi kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mungkin tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam relasi kita dengan orang lain, dalam segala usaha yang mungkin kita lihat kok mandek, kok nggak ada progres untuk mengalami kemajuan. Percayalah bahwa melalui hal-hal itu, biarlah iman kita, biarlah kasih kita semakin mendalam, kasih kita semakin berkobar-kobar dalam kondisi yang seperti itu. Artinya kita tidak mau menyerah dengan kondisi dan keadaan yang sedang menghimpit hidup kita. Itulah doa Rasul Paulus yang menggambarkan kerinduan rohani yang dalam bagi orang percaya, khususnya di jemaat Efesus pada zaman itu. Supaya mereka selalu mengalami sesuatu hal yang berguna, yang bermanfaat di dalam iman mereka. Mereka tidak mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri, tetapi sungguh-sungguh mereka mengandalkan Tuhan dalam segala situasi yang sedang mereka hadapi. Sehingga dikatakan oleh tuntunan Roh Kudus yang menguatkan iman umat yang ada di jemaat Efesus pada zaman itu. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, biar jemaat Efesus tidak berjalan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka mengandalkan Tuhan, mereka tetap menjaga iman percaya mereka kepada Yesus yang telah menyelamatkan hidup mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam dunia yang terus berubah, mungkin kita sangat membutuhkan kekuatan yang berasal dari Allah. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan yang ada di sekitar kita, itu bisa mengecewakan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam rasa lelah, dalam rasa ragu, ketika kita mulai goyah, mulai khawatir dengan keadaan kita, percayalah ketika kita mengandalkan kekuatan dari Roh Tuhan, itulah yang akan menguatkan batin kita,
yang memberikan kekuatan yang selalu baru di dalam kehidupan kita, memampukan kita tetap berdiri teguh meskipun ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Lebih dari sekedar kekuatan, Paulus juga berdoa agar Kristus diam di dalam hati umatnya oleh iman. Iman ini bukan sekedar kehadiran secara perasaan, tetapi keintiman sejati dengan Tuhan. Ada sebuah relasi yang akrab dengan Tuhan. Itulah yang merupakan faktor di mana kehidupan umat Tuhan pada zaman itu tidak tergerus, tetapi semakin mereka kuat di dalam iman oleh karena relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Ketika Kristus diam di dalam hati kita, maka kasih-Nya akan menjadi dasar dari hidup kita. Disitulah kita bisa berakar dan bisa berdasar di dalam kasih. Artinya kasih menjadi fondasi dan sumber pertumbuhan dalam kehidupan kerohanian kita. Tanpa akar yang dalam di dalam kasih Kristus, iman kita mudah goyah dan tekanan dunia akan menggoyahkan hidup kita. Ibu, bapak, dan saudara, berakar dalam kasih Kristus bukan hanya sekedar memperkuat diri kita sendiri, tetapi juga agar bisa menjadi saluran kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih yang mendalam ini yang kita dapatkan dari Kristus akan tercermin dalam kehidupan setiap orang percaya. Melalui apa, saudara? Melalui cara hidup kita yang mudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Yang mudah mengampuni orang-orang yang membenci kita. Yang mudah melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mengecewakan kita. Kita mudah mengerti dengan kondisi keadaan orang lain. Kita peduli dengan kondisi di sekitar kita. Itulah orang yang memiliki fondasi kasih yang sejati di dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, kita terus membuka hati agar Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, agar iman kita bertumbuh melalui kasih menjadi dasar setiap langkah di dalam kehidupan kita. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita berkata kita semakin mendalam di dalam kasih, kita semakin berakar di dalam kasih, maka ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar kita mengurus sibuk dengan kerohanian kita, tetapi ada sesuatu hal yang boleh dilihat, yang boleh dirasakan melalui kasih yang berakar di dalam kasih Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, agar kasih kita kepada Kristus bertumbuh menjadi semakin mendalam, maka yang pertama kita perlu berakar di dalam kasih Kristus. Sekali lagi, agar kasih kita kepada Kristus bertumbuh semakin mendalam, maka kita perlu berakar di dalam kasih Kristus. Dalam Efesus 3, 16-17 dikatakan, aku berdoa supaya Ia, yaitu Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, untuk hidup berakar di dalam kasih seperti kasih Kristus, maka itu akan ditandai dengan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai badai kehidupan, kondisi keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Iman yang tidak mudah goyah oleh masalah atau penderitaan karena bersandar pada fondasi yang kuat, bukan kepada kondisi dunia yang mudah berubah-ubah. Ya, kemampuan ini akan terjadi dalam hidup kita kalau kita memiliki fondasi yang benar di dalam kasih Kristus. Semakin kita memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, ciri orang yang memiliki dasar kasih Kristus dalam kehidupan mereka, yaitu tidak mudah diombang-ambingkan oleh kepahitan dan mampu menjadi saluran berkat bagi sesama. Mampu membuang ego dan mengasihi bahkan mereka yang telah menyakiti kita atau membenci kita. Memiliki dampak tidak hanya berfokus pada keselamatan atau kenyamanan hidup, tetapi aktif membagikan kasih itu menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita berkata bahwa kita sudah memiliki fondasi yang kuat di dalam kasih Kristus, bangunan ini, saudara,
dia punya fondasi. Ya, dia fondasinya sangat kuat sekali. Saya ingat berapa tahun yang lalu ketika dibuat fondasi Geraha MDC, itu begitu besar, besi-besi sungguh luar biasa dengan campuran semen, pasir yang sudah diperhitungkan supaya Bapak Ibu dan Saudara, supaya fondasi itu, supaya bangunan ketika suatu saat nanti ada bangunan berdiri di atasnya, maka bangunan itu tidak mudah runtuh, tidak mudah goyah, tidak mudah hancur. Kenapa? Karena ada fondasi yang kuat di bawahnya. Bapak Ibu dan Saudara, fondasi yang fenomenal, fondasi yang terlalu kuat, fondasi yang paling hebat yang kita sudah kerjakan di Geraha MDC ini, kalau tidak ada bangunan di atasnya, maka fondasi itu hanya sesuatu fondasi saja. Tidak ada sesuatu hal yang bisa kita lihat, tidak ada sesuatu dampak yang bisa kita rasakan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata bahwa kita sudah berakar di dalam fondasi yang kuat, di dalam kasih Kristus, maka kasih itu harus nampak. Itu harus berdampak, tidak hanya sekedar kita nikmati, tetapi bagaimana kasih yang kita rasakan itu boleh berdampak, boleh dilihat, boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup berakar dan bersandar dalam kasih Kristus berarti menjadikan kasih Kristus sebagai fondasi utama setiap hari dalam kehidupan kita. Hal ini dapat kita capai dengan senantiasa membangun relasi yang akrab dengan Tuhan di dalam berdoa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, fondasi kasih kita yang kuat, yang tidak tergoyahkan itu hanya akan terjadi ketika kita selalu membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Setiap hari di dalam apa? Di dalam doa, di dalam merenungkan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita mulai mengenal begitu dalamnya kasih Tuhan. Kita mempraktikkan pengampunan, ketulusan dan kepedulian untuk melayani sesama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, hal yang perlu kita lakukan, hal yang perlu kita kerjakan yang tidak bisa tidak adalah membangun relasi yang selalu akrab dengan Tuhan. Setiap pagi, setiap hari, setiap saat kita membangun relasi dengan Tuhan. Dengan apa saudara? Ya dengan berdoa. Mungkin tadi pagi ketika kita bangun pagi langsung ambil HP kita dan apa yang kita lakukan? Kita tidak melihat status, kita tidak melihat Facebook dan sebagainya. Kita buka ibadah harian kita, ya. Dan firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kan pembuka dari ibadah harian kita pagi ini. Firman Tuhan menyapa kita. Firman Tuhan memberikan harapan bagi kita. Hei yang letih lesu dan berbeban berat. Yang bermimpi buruk sepanjang semalaman. Ayo bangkit, bangun. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kalau kita ngerti, kalau kita tahu bahwa firman Tuhan itu menguatkan kita, maka ketika kita bangun pagi, kita langsung beres-beres. Kita mau makan apa hari ini, langsung ke pasar gitu ya. Sampai di pasar sana ketemu dengan tukang parkir. Kita, tukang parkir ini belum saya belanja apa-apa, dia sudah pasang muka 2.000 misalnya begitu. Ini penjual ini. Kita tawar menawar dengan orang-orang di pasar dengan tidak penuh kasih. Kenapa sudah? Karena kita tidak membangun hidup kita dengan dasar yang benar. Harusnya tadi ketika kita sebelum berangkat kemana-mana pagi ini, kita baca firman Tuhan, kita ibadah harian, kita baca leksionari. Ketika kita datang ke pasar, ada tukang parkir di situ. Halo Pak, selamat pagi, gimana kabar? Tolong Pak, motor saya diamankan ya. Ketika kita lihat ada ikan, ada sayur. Berapa ini Bu? Oh 50.000. Oke. Bagaimana kalau saya tawar 60.000, bolehkah? Nah ya kan? 50.000. Aduh kapan Bu? Ini kan bulan kemarin baru 20.000. Kenapa bisa 50.000 hari ini? Saudara, puji Tuhan, kalau saya ke pasar jarang menawar. Kalau apalagi dengan ibu-ibu, saya melihat
orang-orang di pasar itu tidak mudah perjuangannya. Karena dulu saya pernah berjualan di pasar rumput. Pernah juga berjualan di sana di TPI. Di TPI jam 3:30 sudah berangkat dari Pasir Garam bawa bantu pendeta saya dulu. Bantu pendeta saya. Masih subuh, masih dingin gitu ya. Jadi kebayang jalan ke Tapang begitu gelapnya ya. Sampai di sana puji Tuhan disambut dengan teh. Ya, hangat dan saudara. Dari situ saya merasa bahwa perjuangan itu tidak mudah. Sehingga ketika saya selalu ke pasar jarang sekali, bukan gengsi. Tetapi saya melihat bahwa bagaimana ketika waktu itu saya ada di pasar, ketika ditawar itu tahu ya. Tahu itu Rp1.000, modalnya 800. Kebayang nggak tahu itu ditawar 500? Sakitnya itu di mana? Nah saudara, ketika saya ke pasar, makanya kadang-kadang kalau saya ke pasar jarang menawar dan saya selalu memancarkan aura-aura yang menyenangkan bagi orang-orang di sana. Sehingga ketika selalu saya ke pasar, saya selalu dikenal. Halo, ini si bapak ini. Kadang-kadang ada juga yang kenal saya loh. Ini Pak Pendeta MDC. Ternyata ada yang kenal saya di sana. Pak Pendeta MDC. Setelah saya tahu kenal Pendeta MDC, saya lebih jaim lagi. Lebih jaim lagi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kehidupan kita kalau kita berkata bahwa kita berakar di dalam fondasi kasih Kristus, maka itu harus berdampak, harus terlihat dari apa? Dari cara hidup kita yang baik, dari cara hidup kita yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah kalau kita berkata kita memiliki fondasi yang benar di dalam kasih Kristus. Artinya kita berakar di dalam kasih Kristus, maka hal itu harus dampak melalui apa? Melalui setiap kehidupan kita, perbuatan kita. Apa yang bisa dirasakan dilihat orang lain, itulah yang menjadikan kita benar-benar berakar di dalam kasih Kristus. Hal yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, agar kasih kita kepada Kristus bertumbuh semakin mendalam, maka kita perlu kedua memahami besarnya kasih Kristus. Efesus 3:18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Memahami besarnya kasih Kristus dimulai dengan merenungkan pengorbanan Tuhan yang telah mati di kayu salib, yang menggambarkan hal itu oleh Alkitab bahwa sesuatu hal yang di luar akal manusia. Karena tidak ada orang benar yang mau mati untuk orang benar. Apalagi untuk orang berdosa. Hanya Yesus yang telah melakukan itu di dalam kehidupan kita. Di saat kita masih berdosa, di saat kita sedang dalam kehidupan yang penuh dengan lumpur dosa, Tuhan menawarkan keselamatan bagi kita. Dia mengangkat hidup kita dan dia mengalihkan hidup kita dari kebinasaan. Dia bawa kita kepada kerajaan yang kekal. Itu adalah pekerjaan yang di luar akal manusia. Hanya Yesus yang telah melakukan itu di dalam kehidupan kita. Betapa lebarnya kasih Kristus yang sanggup merangkul semua orang tanpa memandang latar belakang, suku atau dosa masa lalu kita. Dia mau menerima kita apa adanya. Dia mau menjadikan kita anaknya. Dia mau menjadikan kita berharga di hadapan. Itu adalah lebarnya kasih Kristus di dalam hidup kita. Panjangnya kasih Kristus bersifat kekal. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Sehingga kalau kita mulai meragukan kasih Kristus, kita ingat bahwa kasih Kristus tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kasih Kristus tidak pernah berubah. Tingginya kasih Kristus sanggup mengangkat kita dari lembah dosa dan penderitaan menuju kepada kemuliaan di dalam hidup kekal. Dalamnya kasih Kristus, dia rela mati di kayu salib. Dia turun ke dalam bagian bumi yang paling dalam. Untuk apa? Untuk menebus saya dan saudara. Agar kita tidak binasa
karena penghukuman dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk memahami besarnya kasih Kristus maka kita harus meluangkan waktu kita secara sengaja dengan penuh komitmen, ya. Jadi kalau kita mau memahami kasih Kristus yang secara manusia itu di luar akal manusia, maka kita perlu meluangkan waktu secara sengaja dengan penuh komitmen untuk apa, Saudara? Untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Kristus melalui apa? Merenungkan firman Tuhan. Tidak ada tempat lain, tidak ada yang lain. Tidak ada cara lain. Selain kita mau merenungkan kebenaran firman Allah, kita mau kenal kasih Kristus melalui apa? Ya melalui firman Allah. Melalui firman Tuhan. Ya, oleh tuntunan Roh Kudus agar kita diberikan kemampuan memahami betapa besarnya kasih Kristus bagi saya dan saudara. Artinya relasi itu tidak pernah bisa kita abaikan. Relasi yang akrab dengan Tuhan. Di dalam doa, dalam merenungkan firman Tuhan, di dalam tuntunan Roh Kudus, kita harus ada di dalam itu, saudara. Baru kita bisa memahami betapa besarnya kasih Kristus, begitu dalamnya kasih Kristus, begitu lebarnya, begitu tingginya kasih Kristus dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah berkeluarga di tempat ini, sebelum dulu kita berkeluarga, pasti kita membangun relasi dengan lawan jenis kita. Lawan jenis tentunya ya, bukan sesama jenis. Ya, kalau laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Kita akan berelasi dengan dia dengan baik. Kita mencoba untuk menunjukkan apa yang terbaik dari diri kita. Supaya apa? Supaya lawan jenis yang kita taksir ini benar-benar dia suka sama kita. Minimal suka dulu, suka ya. Kita berusaha sedemikian rupa, kita membangun komunikasi. Kalau di zaman sekarang anak-anak remaja gitu ya, yang ada di media sosial suka saya gitu. Kalau berkomunikasi dengan ayang gitu ya, dari pagi sampai pagi. Udah tidur pun masih video call. Jadi hampir semua nada-nada ngoroknya itu kelihatan di sana gitu ya. Saya pikir di zaman kita dulu nggak seperti itu, ya. Termasuk saya nggak seperti itulah ya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk membangun relasi yang semakin akrab dengan orang yang kita sayang, orang kita, karena kita memiliki tujuan supaya nanti orang yang kita naksir ini dia mau menerima kita dan kita membangun keluarga bersama. Nah, Saudara, kalau komunikasi tidak jalan, percuma. Mau diapain aja juga nggak jalan, ya. Mungkin dulu saya waktu pencarian jati diri, pencarian jodoh, saudara, secara onsite tidak pernah berhasil. Saya mau secara online, ya. Jadi secara onsite itu saya lobby lah dari door to door, dari yang terdekat-dekat lah. Saya dekatin papa mamanya dulu. Halo ibu, gimana? Bagus ya. Gimana bu? Kira-kira saya ini cocok nggak untuk menjadi calon menantu? Cocok sih, cocok. Tapi kayaknya mulutnya mesti harus di ini katanya. Terlalu banyak ini katanya, gombal katanya ya. Saudara, dari pencarian secara onsite itu gagal semua. Gagal semua dan saya mencoba peruntungan saya di media sosial, di Facebook. Mulai saya add satu-satu. Halo, nama saya gimana? Mulai bagus. Kalau ada respon yang bagus kita lanjut melalui ini dan puji Tuhan, satu pun tidak ada yang berhasil juga. Ya, puji Tuhan. Ya, itu saya bersyukur sekali, puji Tuhannya tidak ada yang berhasil. Ya, selain Ibu Nila lah yang Ibu Nila bukan di media sosial ya, tapi itu memang dikejar sama mama saya ya. Dia lewat depan rumah saya, bekerja sama dengan tetangga, ditahan dan jadilah kami berkomunikasi. Dan ketika saya berkomunikasi dengan Ibu Nila, dia tidak tanya berapa gajimu di sana. Intinya pokoknya kamu nggak usah tanya. Dan saya nggak pernah berpikir kalau dia tanya gaji gimana ya. Pada zaman itu pasti, karena rata-rata orang yang menolak saya itu gajinya berapa. Aduh, untuk sendiri aja nggak cukup lah itu. Apalagi berdua nanti. Padahal saudara saya katakan kita ini hidup dalam iman. Ya, hidup dalam iman ya. Tapi zaman sekarang realitas yang penting. Bukan persoalan imannya.
realitas ya. Dan puji Tuhan saudara, ketika membangun relasi dengan Ibu Nila pada waktu itu, dengan Kanila waktu itu, dalam sekejap kami mengambil keputusan untuk bertunangan. Bertunangan pun waktu itu pulang ke Nias juga pergumulan yang besar saudara, karena saya nggak ada ongkos untuk pulang ya, harus pinjam kepada teman saya untuk ongkos pulang untuk tunangan saja ya. Puji Tuhannya jadilah tunangan itu, 6 bulan kemudian kami menikah, dan bukan pergumulan yang biasa saudara untuk membangun. Kadang-kadang Ibu Nila waktu itu dia berpikir dalam hatinya, kenapa ya calon suami saya ini, tunangan saya ini jarang sekali hubungin saya. Biasanya kan kalau ini, halo selamat pagi, udah makan belum? Selamat siang, apa makanannya, malam, sore, misalnya begitu ya. Saya nggak bisa begitu. Saya nggak bisa begitu. Sampai di suatu saat dia bertanya-tanya dalam hatinya, jangan-jangan ini nggak serius ya. Saudara, mungkin waktu itu kalau saya ceritakan kenyataan kepada Ibu Nila, mungkin dia akan terdiam. Saya bilang, saya bukan tidak mau seperti itu, saya ini mau serius. Saya lagi doakan ini kepada Tuhan, tenang aja. Pokoknya di tanggal yang sudah ditentukan saya akan pulang ke Nias lah, gitu ya. Tapi secara normalnya harus membangun relasi yang akrab semestinya. Tetapi saya waktu itu saya jarang sekali berkomunikasi, hanya ada video call sebentar gitu ya. Kenapa saudara? Karena saya sedang berjuang untuk menyicil utang saya untuk pulang ke Nias untuk tunangan saja selama 6 bulan. Bulan ketujuhnya mau menikah ke Nias itu benar-benar di dalam anugerah Tuhan, di dalam iman yang luar biasa. Dan puji Tuhan, satu hal yang saya senang sampaikan oleh Ibu Nila pada waktu itu. Oke, susah senang kita tetap berjuang. Dan puji Tuhan, dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan tolong kami sampai hari. Sudah 10 tahun kami menikah dengan Ibu Nila. Saya pikir anak saya bertanya kemarin, ini foto siapa Mama? Waktu dikasih menurut kamu siapa? Dia bilang ini kayak presiden. Karena pakai kacamata, pakai jas, pakai dasi gitu ya. Oh, si Karen ini memang luar biasa. Nah, itu kayak presiden loh. Menurut kamu siapa? Itu kayaknya papi ya. Tapi kenapa kurus banget ya pada waktu itu ya? Beda dengan sekarang. Berarti kalau sudah gak kurus lagi sekarang berarti melimpah di dalam Tuhan, amin. Tidak mudah Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, untuk membangun relasi yang semakin akrab dengan Tuhan, kita harus memiliki komitmen. Tidak hanya sekedar ketika kita membutuhkan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolonglah, lagi mepet banget Tuhan, lagi kurang bagus nih ekonomi Tuhan, lagi kurang baik-baik saja Tuhan. Tidak, tetapi kita membangun komitmen untuk selalu membangun relasi dengan Tuhan di dalam apa? Di dalam doa dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itulah yang memampukan kita tetap kuat, berjuang, dan tidak mudah goyah terhadap besarnya pergumulan yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, agar kasih kita kepada Kristus bertumbuh semakin mendalam, maka kita perlu yang ketiga, mengenal secara pribadi kasih Kristus. Efesus 3:19 dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Mengenal kasih Kristus secara pribadi seperti yang didoakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 3:19 ini Bapak Ibu dan Saudara, bukanlah sekedar secara teori, melainkan mengalaminya secara pribadi dalam kehidupan kita. Kasih ini melampaui akal manusia, kita dapat merasakannya jika dengan tekun membangun relasi yang akrab dengan Tuhan setiap hari di dalam, seperti yang saya katakan tadi, dalam doa, dalam merenungkan firman Tuhan, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berdoa dengan kesungguhan hati, meminta kuasa Roh Kudus untuk melakukan kasih tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, ini tidak terjadi secara instan. Kita membutuhkan sebuah usaha untuk membangun hidup kita, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Pertanyaannya, seperti saya katakan tadi, apakah ketika kita bangun pagi, sungguh-sungguhkah kita mencari wajah Tuhan, atau kita sudah sibuk dengan kebiasaan kita, dengan rutinitas kita, sehingga kita melupakan yang esensi, melupakan yang utama untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya.
Orang yang sungguh mengenal kasih Kristus adalah orang yang selalu menyadari bahwa Tuhan mengasihi dirinya secara pribadi sehingga mudah mengampuni, melayani dan memiliki kepekaan terhadap situasi yang ada di sekitarnya. Itu adalah ciri orang yang sungguh mengenal Kristus secara pribadi. Dia peka terhadap lingkungan sekitarnya. Hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melihat sampah berserakan, kita terpanggil untuk, sampah ini aduh gak enak nih, kita buang di tempat sampah. Ya, ketika kita buang sampah, ada tong sampah itu, kita buang, meleset. Ada nanti yang lain kok, itu nanti akan terangkat sendiri. Saya percayalah dengan iman saya lah, sampah itu nanti terangkat sendiri masuk di situ. Saudara, saya membiasakan diri saya kalau buang sampah, kalau enggak tepat di tong sampah, saya ambil lagi, masukkan. Kita punya kepekaan terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Suatu ketika di halaman rumah kita, orang bertamu dan dia cari parkiran, ya kita diam saja lah. Ya ngertilah, ya parkirlah yang memang enggak harusnya, ayo sini Pak, sini Pak. Misalnya kita berdiri di depan gereja ini, orang jemaat datang gitu ya. Udahlah, tahulah, jemaat juga tahulah di mana dia parkir. Udahlah, gak usah peduli lah. Saudara, harusnya kalau kita benar-benar memiliki kepekaan untuk melayani Tuhan, maka itu adalah tugas kita. Bukan hanya tugas seseorang, bukan hanya tugas kawan yang kita semua harus memiliki kepekaan untuk hal itu. Itu adalah hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita menyemangati orang-orang sekitar kita. Kita membawa dampak yang positif bagi orang-orang sekitar kita. Itu adalah hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan kalau kita mengatakan bahwa kita mengenal kasih Kristus secara pribadi dalam hidup kita. Jadi ada sesuatu hal yang bisa dilihat orang, ada sesuatu hal yang bisa dikenal orang melalui perbuatan perilaku kita setiap hari. Artinya kita melakukan semuanya itu bukan untuk mendapat pujian, tetapi itu sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan hidupnya bagi kita, sudah terlebih dahulu melayani kita, memberikan yang terbaik bagi kita, bahkan rela mati di kayu salib untuk menebus hidup kita. Sesungguhnya itulah yang harus kita lakukan, kita praktikkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita melakukan sesuatu, tidak untuk mendapat pujian, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Beberapa langkah praktis yang perlu kita lakukan, yang bisa kita lakukan di minggu ini untuk agar kasih kita kepada Kristus semakin bertumbuh, semakin mendalam. Yaitu pertama, menyediakan waktu secara teratur untuk bergaul dengan Kristus setiap hari. Membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Berdoa dan memuji Tuhan secara pribadi setiap hari. Sebagai wujud ibadah yang menumbuhkan keakraban dengan Kristus. Bapak, Ibu dan Saudara, sampai hari ini, setiap pagi, setiap malam, saya selalu mengajak keluarga saya untuk memuji menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Sebelum tidur menyembah Tuhan, berdoa. Pagi-pagi sebelum melakukan segala sesuatu, kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Meskipun dengan nada gitar yang tidak tentu nadanya, tapi puji Tuhan, keluarga saya, istri saya dan anak saya sudah berdamai dengan nada-nada itu. Ya, intinya kita terus membangun hidup kita untuk memuji Tuhan setiap hari. Karena itu sesuatu hal yang penting dan sangat penting yang kita perlukan di dalam hidup ini. Jadi 3 hal yang membuat kita untuk terus bertumbuh semakin mendalam di dalam kasih kepada Kristus adalah berakar di dalam kasih Kristus, memahami besarnya kasih Kristus, dan mengenal secara pribadi kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Demikianlah kebenaran firman Allah. Saya mengundang kita untuk berdiri. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar dan melimpah di dalam hidup kami. Biarlah kami semakin menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan mencurahkan kasih-Mu bagi kami, bahkan kami saat kami berdosa. Tuhan merangkul hidup kami, Tuhan mengangkat hidup kami, dan Engkau mencurahkan kasih-Mu di dalam hidup kami. Dan biarlah melalui kasih-Mu itu Tuhan, kami semakin mendalam di dalam mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami, sehingga kehidupan kami yang sementara di dunia ini boleh memberikan dampak bahwa kami adalah orang-orang yang mengasihi Kristus, yang bertumbuh dan berakar di dalam kasih Kristus, dibangun atas dasar kasih Kristus. Dan biarlah kehidupan kami boleh dirasakan oleh dunia di sekitar kami, oleh keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang-orang terdekat kami, sahabat dan kenalan kami. Sehingga melalui kehidupan kami, perbuatan kami yang baik, ada banyak orang yang boleh mengenal kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah sungguh kami menyadari betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Di masa-masa yang tidak mudah yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Dalam setiap pergumulan persoalan yang silih berganti dalam hidup kami. Biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan yang mengasihi kami, yang menopang kami, yang tidak pernah melepaskan hidup kami. Tolong kami oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga kami tetap berjalan di dalam anugerah dan rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari
membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Satu jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh beribadah, datang kepadamu pada hari ini, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan membawa korban syukur kami. Kami berterima kasih atas segala anugerah kasih Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Dan biarlah semakin hari, semakin kami serupa dengan Engkau di dalam mengasihi Engkau dalam hidup kami. Sehingga melalui kasih yang berdasar dalam kasih Kristus, hidup kami tetap kuat, tetap teguh dalam menjalani hari-hari kami. Sebab Engkau Tuhan yang menopang kami, Engkau Tuhan yang menyertai langkah demi langkah kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, Bapa. Engkau Allah yang terus menolong kami. Engkau Tuhan sumber kehidupan kami. Sehingga kami boleh berjalan di dalam jalan-jalan kami. Oleh karena kasih kuasa penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami. Dan juga untuk anak-anak kami yang akan memulai masa pelajaran yang baru di dalam sekolah mereka pada hari esok, Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Engkau berikan kekuatan bagi setiap anak-anak kami supaya dapat mengikuti setiap pembelajaran di sekolah dengan penuh sukacita di dalam pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan akan pulang dari tempat ini. Kami percaya menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkah dalam segala apapun yang Engkau perbuat, dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan bersama kita, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.